Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wow, luar biasa ternyata di survei Trust Indonesia Anies peringkat teratas elektabilitas Capres di 2024. Betul begitu kan? Dengan adanya survei ini, saya melihat bahwa ya hal yang biasa sebenarnya, kadang salah, kadang benar begitu kan. Tapi banyak ya sebanyak salahnya juga begitu kan. Tetapi melihat realitas Anies di bawah ya, dengan disambut luar biasa dengan masyarakat itu menunjukkan tanpa survei pun ya, publik sudah tahu bahwa Anies itu adalah menjadi elektabilitas teratas begitu. Walaupun dari survei Litbang, survei yang lain Anies Baswedan jadi posisi yang ketiga atau kedua dan ke satu, itu bagi kami biasa-biasa aja. Saya melihat realitas sosial yang menyambut kedatangan Anies Baswedan dan bahkan trust kepercayaan masyarakat kepada Anies Baswedan sangat luar biasa begitu kan. Itu tanpa survei pun orang akan berkelihatan bahwa Anies Baswedan sangat luar biasa kan, begitu logikanya begitu kan. Apalagi ditambah dengan survei-survei itu begitu. Survei itu sebenarnya kalau kita jujur ya, melihat atau melihat seseorang atau pikiran seseorang dengan narasi-narasi memecah begitu kan. Kadang ikut survei, kadang tidak, tetapi kita harus hormati itu begitu. Tetapi mari kita baca komentar-komentar netizen terlebih dahulu seperti ini. Ini komentar-komentar netizen survei Trust Indonesia Anies peringkat teratas elektabilitas Capres di 2024 ini. Sejauh ini survei yang kredibilitasnya teruji dan hasilnya selalu sesuai dengan kenyataan di lapangan itu baru Litbang Kompas. Baru dengar gue yang namanya Trust Indonesia. Ya pada akhirnya kita harus menghormati itu begitu kan. Kalau kita melihat kenyataan sosial di lapangan, terutama ya Anies Baswedan disambut di mana-mana begitu kan. Jadi beda begitu kan. Anies jadi presiden, hutang Indonesia lunas, hutang itu riba, haha, masturbasi apa ini. Konsisten dengan jargon perubahan, merubah dari yang gak sekarang, bukan meneruskan ini. Bodoh amat dengan survei sana, survei sini, intinya kita berjuang sampai hasil dari KPU, betul begitu. Terakhir setelah Dubes Amerika merapat ke survei luar biasa hari ini 780% rakyat bumi mendukung Anies Baswedan. Tergantung selera lah selalu ya, ini sesuai fakta lapangan. Semoga jadi presiden di Yaman ya, banyak sekali yang mengkritik, ada pro dan ada kontra begitu kan. Tetapi di satu sisi kalau kita melihat ini bahwa ini, cari aja lagi survivor yang bisa buat tinggi elektabilitasnya, apa mau buatin ini banyak sekali. Dalam hal ini saya tidak begitu percaya terhadap survei-survei itu begitu kan. Lebih baik saya percaya tentang voting karena itu berhadapan langsung dengan masyarakat yang kita hadapi begitu kan. Jadi itulah kita harus hormati itu ya, tetapi perlu diingat kita punya juga ya dalam melihat situasi dan sosial di masyarakat begitu kan. Kalau bikin berita hoax emangnya kalian jagonya ini, keren emang survei Trust Indonesia. Kenapa ya? Sering mengatakan bahwa ketika surveinya Anies Baswedan tinggi, orang-orang di luar sana para cebong dan buzzer dianggap sebagai hoax begitu. Saya anggap sebagai tidak percaya dan survei abal-abal. Ketika Anies Baswedan turun malah dibully habis-habisan begitu kan. Dibully, dianggap tidak bisa bekerja, dianggap sebagai Anies Baswedan tidak ya menjadi presiden. Kenapa begitu kan? Bukankah demokrasi kita dibangun bersama-sama begitu kan? Jadi itulah para otak-otak para cebong dan buzzer hari ini yang menginginkan hal seperti itu begitu. Kalau tidak menggoreng ya kenapa ya? Tidak punya bahan lagi atau apa begitu. Ya pada akhirnya orang akan berspekulasi bahwa cebong dan buzzer itu ya karena memang ketidakmampuan logika ya, tidak kemampuan logika berpikir, akhirnya ya dengan jalan pintas mengatakan hoax, mengatakan tidak adil, mengatakan tidak becus dan sebagainya. Itu sebenarnya kata-kata yang tidak mampu mengelola untuk melawan mereka dengan narasi-narasi yang baik begitu. Kira-kira seperti itu logikanya begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, survei Trust Indonesia Anies peringkat teratas elektabilitas Capres di 2024 Jakarta. Dikutip dari KBA News ya. Anies Baswedan menempati peringkat teratas elektabilitas terbuka calon presiden Capres di 2024 dari hasil survei nasional Trust Indonesia Research and Consulting yang terbaru. Mantan Gubernur DKI Jakarta yang diusung oleh Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS itu meraup suara 20,6%, diikuti oleh Ganjar Pranowo di peringkat kedua yaitu 19,5%. Artinya ada selisih 10% ya kalau nggak salah. Kemudian menempati urutan ketiga Prabowo Subianto 15,08%,
0%, kata Direktur Eksekutif Trust Indonesia Research and Consulting Azari Ardinal dalam keterangan tertulis yang diterima oleh KBA News di Jakarta. Bahkan ya selain Jutnya dalam peringkat 10% dari posisi keempat ditempati Joko Widodo ya 5,8%, diikuti Ridwan Kamil 3,0% dan Agus Harimurti 1,3% dan Erick Thohir. Adapun untuk elektabilitas terbuka calon wakil presiden cawapres peringkat pertama diduduki dua nama, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono atau Sandiaga Uno sama-sama 8,5%. Artinya kalau kita melihat hal-hal seperti ini bisa kemungkinan terjadi begitu kan. Karena Ganjar 19,5% dan Anies Baswedan 20,6%. Artinya ada selisih sedikit begitu kan. Antara 10% kalau nggak salah ya. Bisa jadi seperti itu begitu kan. Tetapi perlu diingat bahwa dengan survei-survei yang lain kalau kita melihat bahwa kadang jauh begitu, kadang Pak Ganjar 23, Anies Baswedan 13. Di mana kan letak logikanya, kan seolah-olah ada sesuatu yang memang dari mana begitu kan. Kalau respondennya hanya 1.500, ngapain kita membuat survei hal seperti itu begitu? Apalagi yang disurvei di Jawa Tengah misalnya, ya ngapain kita harus percaya itu begitu? Kalau voting ya saya beranggap menginginkan bahwa para cebong dan buzzer itu membuat voting di situ begitu kan? Ya voting Anies Baswedan punya voting yang lain begitu kan? Biar terarah siapa yang sebenarnya yang menang layak menjadi calon presiden kan, kira-kira begitu kan. Adu gelombang di situ, adu trust begitu kan. Itu sangat baik sekali begitu kan. Orang-orang akan berpahaman survei lagi, toh pada intinya ya itu aja kan, begitu logikanya begitu kan. Bahkan wakilnya ada Sandiaga Uno dan AHY juga menjadi posisi 8,5%. Artinya ya Pak Sandiaga Uno juga diperhitungkan begitu kan. Tetapi apa prestasinya Sandiaga Uno sebenarnya sih? Ya kalau mau loncat sana loncat sini untuk ngebet jadi calon presiden ya saya rasa karena memang punya uang banyak yang kemudian bisalah untuk diandalkan begitu, tapi tak semuanya masyarakat Indonesia itu mengharapkan uang banyak begitu kan, apalagi membeli suara begitu. Bahkan Asri menyebutkan survei rasional Trust Indonesia itu dilakukan pada periode 28 Januari 6 Februari 2003. Trust Indonesia di awal tahun 2003 ini telah diselesaikan melakukan survei nasional pada 38 Januari 6 Februari 2023 secara offline tatap muka. Jumlah responden dari survei ini sebanyak 2.200 ya. Lumayan ya 2.200 ya. Tapi kalau yang lain seperti survei-survei yang memang dianggap sebagai abal-abal 1.200, 1.000 begitu kan. Responden yang diambil secara proporsional berimbang 50-50 laki-laki dan perempuan berdasarkan basis tempat pemungutan suara TPS, by name, by address. Sedangkan populasi survei ini adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di 38 provinsi telah mempunyai hak pilih, yaitu berusia 17 tahun ke atas, memiliki KTP setempat atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Pengambilan sampel menggunakan metode Molstech sampling dengan toleransi kesalahan margin of error sebesar 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Jadi kenapa orang-orang akan berpatokan kepada survei? Pada hakikatnya survei itu bisa saja berubah begitu kan. Tidak semuanya survei-survei yang selama ini keluar dari sejak dulu itu benar begitu kan. Tetapi kebenaran mutlak itu adalah berada di masyarakat begitu kan. Tunggu saja realconnya KPU kan begitu pada ujung-ujungnya begitu. Tapi wallahualam kita harus hormati itu begitu kan, sebagai langkah demokrasi yang baik. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.